Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri dari kelas TI1 dengan NIM 2402355202061. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Provinsi Maluku Ibu Kota Ambon. Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, masa penjajahan bangsa Eropa, hingga zaman kemerdekaan. Wilayah ini dikenal sebagai Kepulauan Rempah karena kekayaan hasil alamnya, terutama cengkih dan pala, yang sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15. Pembentukan Provinsi Maluku resmi dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai bagian dari pembagian administratif Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, secara hukum, pembentukan Provinsi Maluku diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku. Kota Ambon dipilih sebagai ibu kota provinsi karena letaknya yang sangat strategis di tengah gugusan Kepulauan Maluku dan telah memiliki infrastruktur yang relatif lebih maju sejak masa kolonial. Provinsi Maluku terletak di kawasan Indonesia bagian timur, di antara dua pulau besar yaitu Sulawesi dan Papua. Provinsi ini terdiri dari gugusan lebih dari 1.300 pulau besar dan kecil, yang tersebar di antara Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura. Wilayah Maluku dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Maluku Utara sudah menjadi provinsi sendiri sejak tahun 1999 dan Maluku. Secara astronomis, Maluku terletak di antara 5 derajat LU hingga 8 derajat LS dan 124 derajat hingga 136 derajat PT. Ibu kota Provinsi Maluku adalah Ambon, sebuah kota yang berada di Pulau Ambon. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan budaya di wilayah Maluku. Luas wilayah Provinsi Maluku adalah sekitar 46.914,03 km, dengan lebih dari 92% wilayahnya berupa lautan. Wilayah daratannya tersebar dalam pulau-pulau seperti Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Ambon, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan lainnya. Kendaraan bermotor yang berasal dari Provinsi Maluku, terutama Kota Ambon dan sekitarnya, menggunakan kode plat DE. Adapun perguruan tinggi negerinya itu, salah satu contohnya Universitas Pattimura atau disebut Unpati. Didirikan pada 8 Agustus 1963, lokasinya Poka, Kota Ambon. Universitas Pattimura adalah perguruan tinggi negeri terbesar dan tertua di Provinsi Maluku, dikenal dengan sebutan Unpati. Adapun perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Darussalam Ambon atau bisa disebut Unidar. Lokasinya itu berada di Ambon, perguruan tinggi Islam swasta yang bertujuan mencetak lulusan yang religius, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Adapun beberapa fakultasnya yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini ada makanan khas yaitu papeda. Papeda adalah makanan pokok masyarakat Maluku yang terbuat dari sagu. Teksturnya lengket seperti lem, berwarna putih bening dan disajikan hangat. Papeda biasanya disantap dengan kuah ikan kuning, biasanya ikan tongkol, tuna atau mubara yang dimasak dengan kunyit, bawang, dan daun kemangi. Di sini ada peninggalan sejarah di Kota Ambon, yaitu ada Benteng Amsterdam. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Masjid Tua Wapawe. Dan Gereja Tua Immanuel Hilal.
di kota Ambon. Beberapa jenis industri yang berkembang di Maluku antara lain, yang pertama itu ada industri pengolahan ikan. Maluku dikenal sebagai salah satu lumbung ikan nasional karena kekayaan lautnya. Banyak usaha pengolahan hasil laut seperti ikan asin, ikan kaling, dan industri perikanan terpadu yang tumbuh di kawasan pesisir Ambon dan Pulau Seram. Yang kedua, industri kecil dan rumah tangga, seperti kerajinan tangan, tenun ikat, pembuatan perahu tradisional, pembuatan minyak kayu putih, serta produk makanan khas Maluku seperti abon ikan, bagea, dan sagu lempeng. Yang ketiga, industri kayu dan rotan. Di beberapa wilayah seperti Pulau Buru dan Seram, terdapat industri pengolahan kayu dan rotan meskipun pengelolaannya kini dibatasi untuk menjaga kelestarian hutan. Yang keempat, industri minyak kayu putih. Pulau Buru dan Pulau Seram dikenal sebagai penghasil minyak kayu putih yang menjadi salah satu produk andalan ekspor dari Provinsi Maluku. Adapun pertambangannya, yaitu beberapa potensi dan kegiatan pertambangan di Maluku antara lain. Yang pertama, nikel dan kobalt terdapat di beberapa wilayah seperti Pulau Seram dan Kepulauan Tanimbar. Eksplorasi nikel terus dikembangkan seiring meningkatnya permintaan global untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Yang kedua, gas alam atau Blok Masela, salah satu proyek strategis nasional yang terletak di Kepulauan Tanimbar, yaitu proyek LNG, Liquefied Natural Gas, Blok Masela yang dikelola oleh konsorsium Inpex dan Shell. Ini merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dan diharapkan menjadi pendorong utama ekonomi Maluku di masa depan. Yang ketiga, emas dan batu bara. Diketahui terdapat potensi emas dan batu bara di beberapa wilayah seperti Pulau Buru, namun masih dalam tahap eksplorasi dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada tarian tradisional, tari Saureka Reka. Asal Maluku Tengah, populer di Ambon dan daerah pesisir. Maknanya menggambarkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kerja keras masyarakat nelayan. Ciri khasnya menggunakan bambu seperti dalam tari tradisional lilin atau tari piring, dan penari harus lincah melewati bambu yang digerakkan selaras dengan irama tifa. Kegiatannya sering ditampilkan dalam festival budaya dan lomba seni. Salah satu contoh rumah adat Bayi Leo. Kata Bayi Leo berasal dari bahasa Maluku yang berarti balai atau tempat berkumpul. Rumah Bayi Leo bukan rumah tinggal, tetapi rumah adat atau balai desa yang digunakan untuk musyawarah adat, upacara keagamaan, tempat menyimpan benda pusaka, pusat kegiatan budaya dan sosial masyarakat adat. Selanjutnya, senjata tradisional. Ini salah satu contoh senjata tradisional dari Maluku, ibu kota Ambon, parang salawaku. Parang yang berarti senjata tajam seperti padang atau golok panjang, digunakan untuk berperang, berburu atau keperluan adat. Panjangnya sekitar 50-70 cm, terbuat dari logam dengan gagang dari kayu atau tanduk. Salawaku atau perisai yaitu perisai kecil dari kayu keras, panjang sekitar 40-60 cm. Ciri khasnya bentuk menyerupai angka 8 atau sabit ganda berwarna hitam pekat. Dihiasi motif kerang laut, kuningan atau ukiran tradisional Maluku, melambangkan nilai filosofi hidup seperti keberanian, kehormatan, dan perlindungan leluhur. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam. Di sini ada beberapa sumber daya alam yang berada di Ambon. Yang pertama, sumber daya laut. Maluku adalah salah satu wilayah dengan potensi kelautan terbesar di Indonesia, yaitu perikanan laut, ada tuna, cakalang, tongkol, kakap kerapu, rumput laut, dan teripang. Potensi lestari ikan diperkirakan lebih dari 1 juta ton per tahun. Ada budidaya laut atau aquaculture, yaitu kerapu, lobster, rumput laut, tiram, mutiara. Dan di sini ada sumber daya hayati laut lainnya, yaitu mutiara, kerang, karang, dan biota laut eksotis. Yang kedua, sumber daya tambang dan mineralnya. Beberapa wilayah Maluku memiliki potensi tambang meskipun belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal, yaitu emas di Pulau Buru atau Seram, nikel di Pulau Gebe dan Halmahera di wilayah Maluku Utara, batu bara di skala kecil, bahan galian industri, yaitu batu kapur, pasir, kuarsa, dan tanah liat.
Yang ketiga, sumber daya hutan. Maluku memiliki hutan hujan tropis yang luas, terutama di Pulau Seram dan Buru, yaitu kayu tropis, meranti damar, dan kayu besi Eusideroxylon zoageri. Hasil hutan non-kayu, rotan, damar, gaharu, madu, hutan. Yang keempat, sumber daya pertanian dan perkebunan. Meskipun wilayahnya banyak terdiri dari pulau-pulau pertanian, tetap menjadi sektor penting, yaitu tanaman pangan, ada ubi, jagung, sagu, makanan pokok masyarakat Maluku. Perkebunannya ada cengkeh, pala, komoditas historis Maluku di masa kolonial, kelapa, kakao. Rempah-rempah, cengkeh dan pala dari Maluku dikenal sejak zaman penjajahan sebagai spice island. Dan yang kelima, sumber daya air. Sungai dan mata air di Pulau Seram, Buru, dan Ambon dimanfaatkan untuk air bersih dan irigasi. Potensi energi mikrohidro juga tersedia meskipun masih terbatas pemanfaatannya. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik masyarakat di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Masyarakat Provinsi Maluku, khususnya yang berdomisili di Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi, dikenal dengan karakter sosial yang sangat khas dan kuat. Keunikan ini terbentuk dari perpaduan antara budaya lokal, pengaruh kolonial, serta realitas kehidupan kepulauan yang menuntut solidaritas dan kemandirian tinggi. Karakter masyarakat Maluku tidak hanya tercermin dari nilai-nilai yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam ekspresi budaya, seni, dan interaksi sosial mereka. Nah, yang bisa saya jadikan teladan dari karakter budaya tersebut adalah karakter budaya masyarakat Maluku, khususnya di Ambon, memiliki banyak nilai luhur yang patut dijadikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala pribadi, sosial, maupun kebangsaan. Nilai-nilai tersebut bukan sekedar warisan budaya, melainkan manifestasi dari kearifan lokal yang relevan dengan tantangan zaman saat ini. Kesimpulannya, Provinsi Maluku yang beribu kota di Ambon merupakan salah satu daerah kepulauan di Indonesia yang memiliki kekayaan luar biasa, baik dari segi alam, budaya, sejarah, maupun karakter masyarakatnya. Letaknya yang strategis di kawasan timur Indonesia menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia sejak masa lampau, serta tempat bertemunya berbagai kebudayaan. Keberagaman suku, agama, dan bahasa tidak menghalangi masyarakat Maluku untuk hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai seperti pela gandong, gotong royong, toleransi, keberanian, dan kecintaan terhadap seni budaya menjadi identitas kuat masyarakat Maluku yang dapat dijadikan teladan bagi masyarakat Indonesia lainnya. Selain itu, potensi sektor pendidikan, pariwisata, perikanan, dan pertambangan menjadikan provinsi ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Meskipun demikian, Maluku masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses antar pulau, pembangunan yang belum merata, dan modernisasi yang dapat menggerus budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.